Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hadna idza syi'ta sahla. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah. Terus kita ucapkan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia dari Allah pada malam hari ini. Allah kembali memudahkan kita untuk hadir di majelis ilmu, majelis belajar bahasa Arab online Al-Insan. Semoga mudahnya kita untuk hadir di majelis ilmu ini merupakan sebab juga Allah mudahkan kita jalan menuju surga. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan, yang dia inginkan dari perjalanan tersebut adalah untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan dengan sebab keinginannya mencari ilmu itu jalan menuju surga. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan teruntuk Nabi kita, Nabi yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan keselamatan juga senantiasa tercurahkan kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman nanti. Nah, Alhamdulillah, insya Allah malam hari ini merupakan pertemuan kita yang ke-80 pada majelis online ini. Kami mengajak para peserta untuk senantiasa meningkatkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah tambahkan nikmat kepada antum semuanya. Nikmat iman, nikmat untuk hadir di majelis ilmu, nikmat untuk bisa memahami agama Allah, terutama terkait dengan pembelajaran bahasa Arab ini. Kemudian kami juga mengajak seluruh peserta agar memperbaharui niatnya dan semangat di dalam menuntut ilmu. Bagaimana telah kami terus sampaikan bahwasanya niat yang baik di dalam menuntut ilmu akan menuntun antum untuk memiliki ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat antum, terutama untuk akhirat. Ilmu yang bisa menjadikan antum pribadi yang lebih baik ke depannya, yang bermanfaat untuk seluruh umat manusia. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad, niat yang benar di dalam menuntut ilmu itu adalah raf'ul jahli an nafsihi wa raf'ul jahli an ghairihi, yaitu mengangkat kebodohan dari dirinya dan mengangkat kebodohan dari orang lain, yaitu berdakwah. Nah,
Kemudian kami juga ingatkan kepada seluruh peserta agar terus memurojaah pelajaran yang telah didapatkan, yaitu bisa dengan menggunakan fasilitas yang kami sediakan seperti mendengarkan rekaman. Alhamdulillah, insya Allah seluruh pertemuan bahasa Arab ini kita upayakan untuk merekam. Ada di Telegram, kita juga ada di YouTube Pintar Nahwu. Antum bisa manfaatkan kedua fasilitas itu insya Allah. Dan kami juga ingatkan kepada seluruh peserta agar memperhatikan kembali tata tertib di dalam majelis ilmu. Semakin antum mentaati tata tertib yang kita sepakati, insya Allah semakin mudah antum untuk memahami dan mendapatkan ilmu dari pelajaran yang antum dengarkan. Nah, baik, tanpa memperpanjang mukadimah di sini, karena Ustaz Ami Ahmad juga telah hadir di antara kita pada majelis online ini, marilah langsung saja kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Ami Ahmad Hafizahullah Ta'ala Wara'ah. Kepada Ustaz Ami Ahmad, waktu dan kesempatannya kami persilahkan, falyatafaddal mashkura. Ya, terima kasih Ustaz Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sejauh ini peserta yang masih bertahan ada sekitar 30-an ya. Kurang lebihnya sejumlah itu. Nah, alhamdulillah perlu disyukuri dan diapresiasi. Jadi jumlah yang sebanyak itu merupakan suatu hal yang luar biasa dan benar-benar merupakan karunia serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali berbagai majelis ilmu yang ada di luar sana dan memang itu juga merupakan penyakitnya para penuntut ilmu di mana-mana sama saja, yaitu kurang konsisten, kurang istiqomah di dalam menuntut ilmu. Nah, ada salah satu majelis yang diampu oleh salah seorang ustadz yang juga sangat luar biasa, gitu ya. Nah, secara keilmuan beliau sangat jauh tinggi di atas saya. Nah, pesertanya awal-awal juga begitu banyak, ya, banyak ada puluhan. Gitu. Tapi hari ini saya dengar kabar tinggal 2 orang. Ya. Sangat disayangkan ya, sangat disayangkan. Jadi keberadaan antum di sini sampai hari ini sejauh ini sudah menyelesaikan kitab DL1 dengan segala dinamikanya, prosesnya, jatuh bangunnya, itu semuanya merupakan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, perlu disyukuri. Kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu semuanya merupakan pertanda kebaikan yang ditetapkan oleh Allah untuk antum semua, gitu ya. Nah, oleh karena itu senantiasa perlu kita
iringi usaha belajar kita dengan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa istiqomah. Istiqomah itu perkara yang sangat mahal, sangat mahal. Tidak setiap orang bisa memiliki istiqomah. Ya. Memang istiqomah itu merupakan bagian dari rezeki dari Allah. Hanya saja kita juga perlu untuk mengusahakan, perlu untuk meminta, dan perlu adanya kejujuran pada diri kita sendiri. Apakah kita memang benar-benar menginginkan kebaikan itu sehingga kita kemudian layak berada di atas kebaikan tersebut. Banyak teman-teman kita yang mungkin juga satu persatu mulai berguguran, ya, satu persatu meninggalkan majelis ilmu, terkadang untuk alasan-alasan yang sebenarnya tidak bisa diterima, gitu ya, tidak bisa diterima, tidak masuk akal. Nah, ada yang alasannya tidak punya waktu untuk memurojaah, mengejar ketertinggalan materi, ya setelah sekitar kurang lebih 2 bulan berada di luar negeri, gitu ya. Nah, tapi dari segi medsosnya itu sangat aktif, ya, sangat aktif. Nah, jadi itu bukan persoalan tidak punya waktu, tapi bagaimana kita jujur pada diri kita sendiri, apakah kita masih menginginkan untuk belajar atau tidak. Ketika seseorang itu tidak lagi ingin belajar, ya, maka akan bisa dengan mudah untuk menemukan berbagai alasan, ya, berbagai dalam tanda kutip udzur yang dibuat-buat, ya, untuk kemudian menjadi alasan meninggalkan majelis ilmu. Nah, ada juga yang beralasan dengan kondisi sakit, ya, fokus dengan penyembuhan dan lain sebagainya, tapi sering bepergian ke sana kemari, ya, dan lain sebagainya. Padahal dari pihak kami sudah berusaha untuk memberikan istilahnya itu rukhsah ya, keringanan-keringanan, ya, dan lain sebagainya supaya bisa tetap belajar. Tapi itu tadi, memang kalau memang seseorang sudah tidak menghendaki untuk belajar, maka akan dengan sangat mudah untuk menemukan alasan-alasan untuk tidak lagi belajar. Nah, saya pribadi selalu menyampaikan, ya, belajar tidak harus dengan kami, ya. Kami juga bukan siapa-siapa dan juga tidak terlalu istimewa, ya. Belajar bisa di mana saja. Seandainya antum meninggalkan majelis kita, kemudian belajar di luar sana dengan para pengajar yang lain, fabiha wa ni'mah, itu adalah suatu kenikmatan, ya, silakan ditekuni. Tapi pesan saya yang istiqomah dalam belajar, ya, jangan suka incip-incip, ya, jangan suka incip-incip majelis ilmu. Itu adalah penyakit. Ya, sudah banyak para ulama yang mengingatkan itu. Ya, dimanapun antum belajar, istiqomahlah di sana sampai tercapai tujuan-tujuan pembelajaran, tercapai istilahnya itu goals yang diharapkan, gitu ya. Karena kalau sekedar incip-incip belajar di sini 2 bulan, setelah itu keluar, belajar di sana sebulan keluar dan lain sebagainya, maka tidak akan pernah sampai pada tujuan. Ya, tidak akan pernah sampai pada tujuan. Nah, di samping itu juga banyak dari para peserta yang ada di sini yang juga tiba-tiba hilang tanpa kabar, nah gitu ya, tanpa pemberitahuan, tanpa konfirmasi, ya, dan ini juga tentunya berkaitan dengan adab kita di dalam menuntut ilmu. Ya, masih mending mereka-mereka yang ketika menyatakan sudah tidak lagi belajar, ya, memberikan perizinan dengan baik, konfirmasi dengan baik, walaupun apapun itu alasannya, gitu ya, tapi setidaknya ada pemberitahuan. Adapun bagi teman-teman yang kemudian hilang, ya, dalam arti tidak ada kabar, sudah sekian lama berlalu, ya,
tapi tidak ada kabar, tidak ada kejelasan, maka yang seperti ini tidak bisa dibenarkan. Ya, oleh karena itu bagi rekan-rekan yang sampai hari ini masih istiqomah dengan belajarnya, ya istiqomah dengan majelisnya, sekali lagi ini adalah nikmat yang sangat luar biasa, sangat besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu kita syukuri, perlu kita jaga selalu supaya nikmat ini tetap ada pada diri kita. Ya, kami selalu menyampaikan belajar itu pelan-pelan saja, belajar itu dengan tenang, ya, tidak usah gerusa-gerusu, dinikmati saja alurnya tahap demi tahap dari waktu ke waktu, ya, tidak usah terlalu ngoyo, tapi juga jangan terlalu santai, ya, al-wasat bainahuma, pertengahan gitu ya. Supaya apa? Senantiasa energi kita terjaga, semangat kita terjaga. Begitu. Baik, demikian. Sekarang kita lanjutkan materinya, ya. Terakhir kemarin sampai di latihan 5. Ya. Latihan 5. Sekarang monggo kita lanjutkan dulu untuk latihan 6. Latihan 6, monggo dilihat kitabnya. Ajib anil as'ilatil atiyati bin nafyi musta'milan laisa. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan penafian menggunakan laisa. Saya berikan satu contoh yang pertama, ya. Saya berikan satu contoh. A. Muhandisun abuka, apakah ayahmu seorang insinyur? Maka jawabannya adalah la, diberi la dulu. Laisa abi muhandisan. Ya, laisa abi muhandisan. Tidak, ayahku bukan insinyur. Jadi pertanyaannya apa, jawabannya apa. Kalau pertanyaannya ayahmu, jawabannya ayahku. Begitu. Baik. Athani nomor 2 dengan Dio. Silakan Dio. Mudarrisatun ummuka ummuka ummuki. Ya nggak harus Ki. Kenapa kok Ki? Antum ngomong sama siapa, Di? Hah? Ngomong Sama sama gebetan antum, nah? dah Khair, ummuka insyaallah. la Kan nggak ada yang diajak bicara. tidak Baik, nggak dilanjut. la laisa ummi mudarrisat mudarrisatan Nah, ummi itu muannats atau muzakkar? muannasat Nah, berarti laisanya pakai apa? laisa tasat Laisat. Nah, begitu ya. Harus diperhatikan. Penggunaan laisa sesuai dengan isimnya ya atau sesuai dengan mubtadanya kalau diawali dengan mubtada. Silakan diulang. La. la laisat ummi mudarrisatan. Baik. Laisat ummi mudarrisatan. Moga dihatikan. Apakah eh, ibumu seorang guru? Hmm. Tidak, ibu saya bukan seorang guru. Baik, ibu saya bukan seorang guru. Laisat ummi mudarrisatan. Baik. Badahu Sutriman, silakan. Ya Ustaz. At-tullabu ikhwatuka. La. Mana atulab? Itu A ya, A pertanyaan itu Sutriman. Enggak Ustaz. At-tullab. Jangan atulabu bacanya, berarti seolah-olah ada alif lam. A ya, A-nya itu A pertanyaan, bukan alif lam. At-tullabu ikhwatuka. Nah, dibiasakan seperti ini. Kalau tidak ada alif lam, diapakan?
Oh, tulabun Ustaz. Nah, di tanwin. Oke, Ustaz. Ya, itu adalah hakikatnya adalah sebagai khobar muqaddam. Jadi ini adalah tipe kalimat dengan konsep MMKM, mubtada muakhir khobar muqaddam. Seperti contoh yang pertama tadi misalnya, A muhandisun abuka. Muhandisun itu adalah khobar muqaddam, abuka sebagai mubtada muakhir. Salah satu musawik atau faktor pemboleh yang membolehkan mubtada itu diakhirkan dan khobar dikedepankan ya adalah apabila diawali dengan istifham. Ya, diawali dengan istifham itu boleh untuk mengakhirkan mubtada dan mendahulukan khobar. Gitu ya. Nah, Oke. monggo diulang lagi. At-tullabun ikhwatuka? La. Laisu. At-tullabun ikhwatuka? Ikhwatuki. Laisu ikhwatuki tullaban. Dari ikhwatuka jadi ikhwatuki. Ikhwati. Apa Ustaz? Operasi gender. La. Laisu ikhwati tullaban. Laisu ikhwati tulaban. Oke, Ustaz. Baik, sebentar. Masih ingat dengan kaidah letak fi'il? Oke, Ustaz. Itu laisanya berada pada jumlah ismi atau fi'liyah. Fi'aliyah. Laisu ikhwati tulaban. Jumlah fi'liyah ya. Laisanya kan berada di depan. Bagaimana kaidahnya, Sutriman? Fi'il selalu mufrad Ustaz, kalau di depan. Iya, fi'ilnya selalu ya atau wajib mufrad kalau berada di depan. Nah, seperti yang saya maksud ya. Jadi ilmu-ilmu yang sudah didapatkan harus berusaha kita terapkan. Ya, harus berusaha kita terapkan. Seperti ini maksudnya, ya. Letak-letak penerapan ilmunya ya seperti ini, ya. Baik, monggo diulang lagi. At-tullabun ikhwatuka? La. Laisa ikhwati tullaban. Baik. Apakah saudara-saudaramu seorang apa? Apakah saudara-saudaramu para siswa? Bukan, mereka bukan para siswa. Khair insyaallah. Nah, tulabun ikhwatuka, apakah saudara-saudaramu para pelajar? La, laisa ikhwati tulaban. Tidak, saudara-saudaraku bukan para pelajar. Ya, jawabannya bebas. Boleh meletakkan laisa di depan, boleh meletakkan laisa di tengah atau setelah mubtada. Yang penting harus sesuai dengan ilmunya. Ya, sesuai dengan ilmunya kaidah letak fi'il. Baik, khair insyaallah. Selanjutnya dengan Hafidz Sutanto, silakan. Mumarridotun ikhwatuka Diulang. akhwatuka Akhwatuka. Mumarridotun akhwatuka. Itu dotnya panjang karena jamak muannats salim. Mumarridotun. Hati-hati antara membaca lafaz yang mufrad muannats dengan jamak muannats salim. Ya, panjang pendeknya itu secara audio berpengaruh. Ya, secara pendengaran. Kalau antum mengatakan mumarridotun berarti mufrad itu. Ya, padahal kan mumarridotun dotnya panjang. Moga diulang lagi. Mumarridotun akhwatuka. Baik. Lah. La laisa akhwati mumarridotan. Mumarridotan. Khair insyaallah. Ada 2 titik kesalahannya. Ini Hafid ya. 1, akhwat itu mudzakkar atau muannats? Muannas. Muannats.
Berarti laisanya menggunakan apa? Laisat ya Ustaz. Laisat, betul. Tetap ya, mudzakkar muannasnya tetap. Meskipun wajib mufrad, maka pilihlah yang mufrad muannats yaitu laisat. Kemudian mumaridot isim apa? Hafid. Termasuk isim apa? Jamak muannats salim. Nah, mansubnya dengan apa? Mansub bil kasroh. Nah, jadi jangan semuanya di fathah ya. Dilihat dulu kategori isimnya. Moga diulang lagi. Ah, mumarridotun akhwatuka la. Laisat akhwati mumarridotin. Baik, khair insyaallah. Laisat akhawati mumarridotin. Moga diartikan. Bukan. Eh, mumarridot itu apa Ustaz ya? Wah, Mumarridot para perawat. Apakah saudari-saudarimu apakah para saudara perawat? para bukan saudari-saudariku bukan para perawat. Khair insyaallah. Naam. Mumarridotun akhawatuka. Apakah saudari-saudarimu para perawat? La laisat akhawati mumarridotin. Bukan saudari-saudariku bukan para perawat. Baik, khair insyaallah. Nomor 5, Al-Khamis. Silakan Hans. Amudarisun anta la ana laisa mudarisan. Sudah disampaikan berulang kali ya. Penggunaan laisa itu tergantung oknum-oknumnya. Ya, Hans. Kalau ana, laisanya memakai apa, Hans? Laisa itu dia laki-laki. Laisa itu, ya. Astuza. Nah, begitu maksudnya. Nah, Ya, disesuaikan dengan oknum-oknumnya. Saya, ya berarti apa kalau saya? Lastu. Moga diulang. Ana, ana, ya. Ana lastu lastu. darisan. Baik, khair insyaallah. Mudarrisun anta, lastu mudarrisan. Baik, moga diartikan. Apakah kamu seorang guru? Tidak. Gurunya satu saja, kenapa kok parah? Oh iya. Apakah kamu apakah kamu guru? Tidak. Saya bukan guru. Baik, khair insyaallah. Nah, ini mohon maaf yang jarang sekali on cam ini. Satu, Khalis Abror. Dua, Ubaid. Ya, ini nggak pernah on cam sama sekali kalau belajar. Kenapa? Ya, pekan depan harus on cam. Ubaid sama Khalis. Ya, setiap belajar kok off cam terus. Lah, nggak pernah ditanya nanti. Ya, tidak boleh harus terus mustami ya. Karena eh, asalnya itu adalah on cam kalau belajar ya. Nah, kalau sekiranya off cam harus ada alasan yang jelas. Ya, harus ada alasan yang jelas. Baik, khair insyaallah. Baik. Kita lanjutkan berikutnya. Nomor 6. Pak Murtaji, monggo Pak Murtaji. Baik Ustadz. Ajududun antum Nggih. la lasna lasna
jududan. Betul. Khair insyaallah. Monggo diartikan Pak Murtaji. Apakah kalian baru? Bukan, kami bukan baru. Ya, kami bukan baru. Maksudnya Pak Murtaji? Lama, Ustaz. Siswa Baik. lama. Iya, iya, iya. Khair. Terus pokoknya gitu ya. Nah, jududun antum, apakah kalian baru? Lasna jududan. Ya, tidak, kami bukan orang-orang baru. Mungkin maksudnya begitu ya. Baik, insyaallah. Udin masih di kantor Udin. Kau masih pakai masker gitu. Ya, Ustaz lagi di stasiun Ustaz. oh, di stasiun. Tadi Masya Allah. offin video tapi nggak apa. Gitu. On lagi. Tapi kalau berisik nggak apa Udin, kalau mungkin mustami saja ya. Nah, Ustaz. Baik. Karena terdengar suara-suara berisik, jadi nggak apa. Mungkin antum mustami dulu ya, nggak apa ya. Pakai Ustaz. Kalau begitu nomor 7 dengan Kaisar, silakan Kaisar. Silakan Kaisar. Nomor 7. Jadi Datun sayyarotuka, apakah mobil kamu baru? La laisat sayyaro. Jadi Datan. Baik, khair insyaallah. Artinya Tidak, mobil saya tidak baru, bukan tidak baru. ya betul. Mobil saya tidak baru. Laisat saya roti jadi datan. Khair insyaallah. Kalau saya perhatikan, alhamdulillah untuk rekan-rekan yang sampai saat ini masih belajar itu sudah bisa mengikuti ritmenya dengan baik, gitu ya. Sudah bisa memahami pelajaran-pelajaran dengan baik. Ya, ada 1-2 kesalahan itu wajar ya, namanya juga belajar. Tapi secara umum, ya, secara keseluruhan sudah bagus, alhamdulillah. Nah, tinggal istiqomahnya saja. Ya, baik. Sekarang kita lanjutkan. Untuk yang poin 7 tidak usah kita kerjakan. Ya, Afwan Ustaz, mau nanya Ustaz. Monggo Pak Budi. Afwan Ustaz, sebenarnya dari pelajaran kemarin saya sempat menyimpulkan bahwa kalau laisa itu kita pakai di awal kalimat, maka dia bentuknya tetap laisa dan kemudian diikutin dengan isim. Tapi kalau dia menjadi fa'il, maka dia menggunakan bentuk seperti fi'il madi. Nah, tapi ternyata waktu kita menjawab pertanyaan ini kan laisa di awal kalimat pun dia menggunakan bentuk seperti fi'il madi gitu ya Ustaz. Nah, apakah kesimpulan saya memang salah Ustaz itu? Saya agak kurang paham ini Pak, maksud jenengan. Enggak, jadi ya pengadilan. Tadi saya itu memahami bahwa kalau laisa itu kita pakai di awal kalimat, maka bentuknya akan tetap laisa, jadi tidak menggunakan bentuk fi'il madi gitu Ustaz. Itu laisa itu fi'il madi Pak. Uh, Terus yang tidak fi'il madi itu yang bagaimana maksud jenengan? Enggak, Ana pikir kalau di awal kalimat bentuknya tetap, jadi nggak menggunakan laisat, laisu, laisa gitu. Oh iya, memang betul. Gini Pak, Ya. ngapunten. Ya, baik, kita perjelas lagi ya. Ya. Terkait dengan kaidah letafil yang sudah kita pelajari Pak Budi ya. Ya. Kaidah letafil yang sudah kita pelajari kan menyatakan apabila fi'il berada pada jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah dulu, apabila fi'il berada pada jumlah fi'liyah, maka fi'il tersebut wajib mufrad berapapun jumlah pelakunya. Yang dimaksud dengan pernyataan ini maksudnya apa Pak Budi? Yaitu fi'ilnya berada di depan.
Karena yang dimaksud Oh, dengan jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali dengan fi'il sehingga fi'ilnya berada di depan, mengawali sebuah kalimat. Kondisi seperti ini mengharuskan fi'ilnya wajib mufrad berapapun jumlah pelakunya. Oke. oh, Hanya saja mudzakkar muannasnya tetap menyesuaikan. Kalau mufrad mudzakkar menggunakan laisa, kalau mufrad muannats menggunakan laisat. laisat. Nah, begitu Pak Oh, Budi ya, maksudnya. ya, Ustaz. Nah, adapun yang laisa yang disesuaikan dengan oknum-oknumnya, apakah laisu ataukah lasna gitu nggih, itu apabila laisa berada pada jumlah ismiyah, yaitu pada konsep mubtada khobar, di mana nanti laisanya itu jatuh setelah mubtada, maka yang seperti ini wajib menyesuaikan dengan domir mubtadanya. Gitu ya. Misalnya Oh, atul labu laisu. Nah, gitu. Tidak boleh laisa karena atul labu banyak laki-laki, ya. ya. Para murid laki-laki sehingga domirnya banyak laki-laki. Laisanya menggunakan laisu. Begitu Pak Budi ya. Baik Ustaz. Mungkin Jadi saya semua laisa kemarin, itu fi'il madhi Pak Budi ya. iya, iya mungkin salah menyimpulkan dari contoh-contoh Nah, Ustaz. oke. Bagus seperti itu. Apabila ada hal-hal yang sekiranya belum dimengerti atau nanti khawatir timbul salah paham, silakan ditanyakan. Baik, Gitu Ustaz. kan? Jadi laisa dengan segala bentuknya itu fi'il madhi Pak Budi. Laisa, laisa, laisu sampai lastu, lasna itu semuanya fi'il madhi. Oke. Hanya saja penerapannya seperti itu tadi, tergantung kaidah letak fi'il. Laisanya berada di mana? Apakah berada di awal kalimat? Ya. Ataukah jatuh setelah mubtada? Nah, kalau berada di awal kalimat wajib mufrad, kalau jatuh setelah mubtada wajib menyesuaikan dengan domir pelakunya. Domir mubtadanya maksud saya. Nah, gitu ya. Baik. Hanya saja fi'il yang berada di depan yang wajib mufrad itu tadi untuk mudzakkar muannasnya tetap harus menyesuaikan. Mufrad mudzakkar menggunakan laisa, mufrad muannats menggunakan laisat. Oke. Nah, seperti tadi misalnya contohnya, laisat akhwati mumarridatin. Ya, akhwati itu kan muannats Pak Budi ya. Iya. Maka laisanya tetap harus dijadikan muannats. Muannats tapi yang mufrad. Nah, mufrad muannats kan laisat. Nah, begitu. Ya. Pak Budi ya. Ya, Baik, jelas baik. Ustaz. Syukran. Ustadz, Betul lagi. Ji, monggo. Mungkin tadi yang terkait contoh nomor 5 dan nomor 6 itu mungkin yang bisa membuat kebingungan ya, karena di situ diletakkan di depan tapi juga pakai lastu dan lasna gitu. Nomor berapa? 5 dan 5 6. dan 6. Ya, baik. Apa yang dibingungkan? Nah, itu kan tadi juga pakainya lastu dan lasna gitu, Ustaz. Padahal Iya. tadi di depan. Mungkin apakah karena ana dan nahnunnya itu tidak disebutkan atau bagaimana, Ustaz? Ya, baik. Maksudnya begini. Yang diletakkan di depan, ya, yang wajib mufrad itu apabila isimnya berupa dhohir. Isimnya berupa dhohir. Adapun kalau berupa domir, maka boleh disebut, boleh tidak. Misalnya mengatakan gini, ana lastu itu boleh, langsung lastu juga boleh. Begitu ya. Ana lastu mudarisan itu boleh, atau langsung lastu mudarisan itu juga boleh. Kalau ana lastu mudarisan, nanti ananya sebagai mubtada, lastu mudarisan itu sebagai khobar. Tapi kalau nggak pakai ana, lastu mudarisan saja, maka ini adalah jumlah fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah, laisa sebagai fi'il nakis, sebagai fi'ilnya, domir tu sebagai domir, sebagai isim laisa. Mudarisan sebagai khobarnya. Begitu ya, bisa difahami ya? Nah. Jadi kalau
berupa domir, ya, berupa domir, boleh disebut, boleh tidak, ya. Lastu atau ana lastu mudarisan, atau langsung lastu mudarisan, begitu juga boleh. Tidak masalah, ya. Baik. Ada lagi monggo yang disampaikan. Ya, Ustaz. Monggo, silakan. Ya, Ustaz. Nggih, Kalau Bapak Yu. ya, Ustaz. Kalau misalnya nomor 7, kalau saya bikin misalnya saya roti laisat jadi datan sama dia laisat jadi datan, bisa kayak gitu enggak ya, Ustaz? Tanpa menyebut sayarohnya, Pak. Nggih. Yang kedua, yang pertama menyebut saya rohnya disebut Ustaz. Saya roti laisat jadi datan. Yang kedua, Saya roti laisat jadi datan. Yang kedua, hia laisat jadi datan. boleh disebut begitu, boleh. Hanya saja nanti berarti isim laisanya berupa domirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu hiya. Nggih, Pak Bayu nggih. Isimnya berupa hiya yang tersembunyi di dalam laisa. Bukan hiya yang disebutkan di depan, itu mubtada, bukan isim laisa. Nah, begitu nggih? Pak Bayu nggih. Nggih, Ustaz. Meskipun kita mengatakan hiya laisat jadi datan. Nanti hiya yang disebutkan di depan itu bukan isim laisa. Itu adalah mubtada. Sudah sering kita sampaikan, fa'il dari suatu fi'il tam atau isim dari suatu fi'il nakis itu dipersyaratkan jatuh setelah fi'ilnya. Nah, gitu. Jatuh setelah fi'ilnya. Adapun kalau ada pelakunya dulu baru kemudian fi'il, maka pelaku ini disebut mubtada. Ya, disebut mubtada. Hiya laisat jadi datan, maka hiya itu sebagai mubtada, laisat jadi datan ini sebagai khobar dari mubtada hiya itu. Di mana khobarnya berupa jumlah fi'liyah, fi'ilnya adalah laisa, ya. Laisa itu butuh isim, isimnya mana? Domir mustatir yang tersembunyi di dalam laisa itu secara jawazan takdiruhu hiya. Kemudian jadi datan sebagai khobar laisa. Nah, begitu ya? Jadi beda susunan sudah beda irobnya. Insyaallah. Bisa dipahami, Pak Bayu? Kalau jenengan menyebut laisat saya roti jadi datan, maka saya rotinya yang sebagai isim laisa. Berarti isim laisanya ditemukan dalam bentuk isim zahir. Kan kemarin langkah-langkahnya begitu. Langkah pertama, tentukan dulu apakah ada isim zahir yang berkedudukan sebagai isimnya. Kalau tidak ada, maka dicari ya dalam bentuk domir. Apakah domirnya itu baris atau mustatir? Kalau ketemu domirnya baris, ya sudah domir barisnya itu sebagai isimnya, ya. Kalau tidak berupa domir baris, berarti berupa domir mustatir. Seperti ungkapan tadi, laisat jadi datan. Mana isim laisanya? Ya kita analisis berdasarkan langkah-langkah tadi. Apakah ada isim dohirnya? Tidak ada. Apakah ada domir barisnya? Tidak ditemukan. Berarti isimnya berupa domir mustatir, yaitu domir yang tersembunyi di dalam laisa itu. Takdirannya apa? Takdirannya adalah dia, karena laisat itu pelakunya dia perempuan. Begitu Pak Bayung ya, dari rekan-rekan yang lain insya Allah bisa dipahami. Pelan-pelan belajarnya. Ada lagi, monggo silakan sebelum dilanjutkan. Afwan Ustaz, satu lagi. Oh iya, monggo. Oh, Pak Anas dulu Ustaz, Pak Anas. Silakan, monggo. Anas. Iya. Ustaz masih belum dong ini Ustaz masalah nomor 6 ini Ustaz. Yang apa? Ajududun antum. Nah kan jawabannya kan lasna gitu Ustaz ya, lasna. Nah itu
ketika laisanya sebagai apa di depan dalam jumlah fi'liyah kok Ya. lasna gitu loh Ustaz. Kan jamak gitu loh. Itu yang masih masih awang-awang gitu Ustaz. Oh, ya tadi kan sudah saya sampaikan. Iya, iya. Ya, itu kalau istilahnya itu isimnya berupa isim dhahir. Berupa isim dhahir, maka wajib fi'ilnya mufrad. Ya, nah gitu. Misalnya, laisa at-talibu, laisa at-talibani, laisa at-tulabu. Adapun kalau yang seperti itu, isimnya itu berupa domir, maka itu tidak berpengaruh. Tidak berlaku kaidah yang seperti itu. Ya. Oh iya sudah. Nah, begitu maksudnya ya, Anas Iya, ya. ini berarti Nah, isim zahirnya nggak ada Ustaz ya nomor kan nomor nggak 6 ada. ini. Iya Kan benar-benar. isimnya berupa domir. Oh iya benar. Iya Ustaz. Insyaallah. Nah, Ngantuk mungkin Ustaz. jadi kaidah letak fi'il yang dimaksud kemarin itu adalah apabila fi'ilnya berada di depan, maksudnya di pada jumlah fi'liyah, yaitu nanti fa'ilnya itu berupa isim dhahir. Adapun kalau fa'ilnya, kalau untuk fi'il tam atau isim pada fi'il naqis, itu berupa domir, maka itu tidak berlaku. Ya, mau disebutkan bagaimana kalau berlaku seperti itu? Misalnya, lasna jududan. Terus mau dijadikan mufrad bagaimana? Masa laisa nahnu? Atau bagaimana? Kan malah kontradiksi, kan begitu. Laisa itu kan dia laki-laki. Oh iya, Nahnu iya, iya kami. benar. Kami. Nah, Iya gitu. Ustaz. Iya, Nah, gitu ya. betul Ustaz. Baik, Iya khair, Ustaz. insyaallah. Nah, iya, baik. Saya suka seperti ini, ya. Jadi kalau ada yang masih ragu atau khawatirnya timbul salah paham, silakan ditanyakan. Baik, silakan Pak Budi tadi, monggo. Enggak, Ustaz. Ini karena terkait dengan status Laisa sebagai akhwat kana, Ustadz. Yeah. Apakah ini hanya berkaitan dengan amalan i'rabnya aja atau semua kisi-kisi itu berlaku juga untuk kana, Ustadz? Ya Pak, kisi-kisinya itu gini, kemarin apa saja kisi-kisinya? Ada beberapa yang sama, ada beberapa yang tidak, Pak Budi, ya. Jadi gini, maksudnya Laisa itu termasuk akhwat kana, itu mindset kita hanya menyatakan dari segi amalannya saja. Bukan irobnya bagi amalan namanya. Yaitu tarfaul isma wa tansibul khobar. Adapun kisi-kisi yang lain nggak usah dipikirkan terlebih dahulu. Ya. Ada yang sama, ada yang tidak, Pak Budi, ya. Nah, misalnya laisa termasuk fi'il madhi, maka tasrifannya seperti fi'il madhi. Iya, ini berlaku juga untuk kana. Tapi dikatakan laisa termasuk fi'il jamid, tapi kana itu fi'il mutasorif. Karena kana punya lengkap, kana yakunu kun. Ya, termasuk mutasorif tam, ya, perubahannya sempurna. Sedangkan laisa termasuk fi'il jamid, hanya memiliki satu bentuk, yaitu fi'il madhi. Begitu Pak Budi, ya? Jadi kisi-kisi laisa itu jangan sepenuhnya diterapkan kepada kana. Dan nggak usah dipikirkan masalah itu dulu. Gitu, ya? Yang penting kita memahami laisa itu amalannya sama seperti kana. Dikatakan akhwat kana itu hanya dari aspek amalannya saja yang sama dengan kana. Tidak ada urusannya dengan kisi-kisinya. Begitu Pak Budi, ya? Nah, nanti masih ada beberapa lafadz yang lain seperti soro, asbaha, madama, dan lain sebagainya. Termasuk dari akhwat, karena itu masih ada beberapa yang lain, ya. Yang kita dapatkan baru sebatas laisa saja. Nah, baik, ya, khair insyaallah. Ya. Ada lagi, monggo silakan. Sampun, baik. Kalau begitu, mari kita lanjutkan sekarang. Materi yang terakhir insya Allah dari pelajaran 2 ini, ya. Pelajaran 2 ini untuk materinya latihan 8 itu, ya. Monggo dilihat itu di modulnya soal 2, ya. Halaman 8.
soal 2 halaman 8. Monggo, mari kita pelajari. Di DL1 dulu kita sudah pernah belajar tentang konsep MMKM gitu ya, mubtada muakhir khobar muqaddam. Yaitu suatu kondisi di mana mubtadanya itu berada di belakang, khobarnya berada di depan. Nah, pada latihan 8 ini kita akan memasukkan inna kepada konsep MMKM. Ya, di mana inna itu amalannya adalah tansibul isma wa tarfaul khobar. Tansibul isma wa tarfaul khobar. Menasabkan isim dan merofakan khobar. Di mana isim itu datang dari mubtadanya, khobar inna datang dari khobar mubtada. Sehingga ketika inna ini masuk kepada suatu konsep MMKM, harus kita identifikasi dulu. Jangan sampai keliru ya. Mana yang menjadi mubtadanya, mana yang menjadi khobarnya. Jangan sampai keliru. Ya, nanti mubtadanya itulah yang dimansubkan, khobarnya yang dimarfu'kan. Begitu ya? Baik. Mari kita baca modulnya ya. Saya bacakan soal 2 halaman 8. Bagaimana penerapan inna ketika masuk pada konsep mubtada muakhir khobar muqaddam, yaitu MMKM? Jawabannya, konsep MMKM telah dipelajari pada kitab DL1. Konsep MMKM adalah suatu uslub yang karena sebab dan kondisi tertentu menempatkan mubtada di posisi akhir serta khobar di posisi awal, yaitu mendahului mubtada. Insya Allah ini sudah kita pahami gitu ya. Bagaimana kaitannya dengan inna? Nah ini, telah diketahui bahwa inna merupakan salah satu nawasih yang amalannya adalah, halaman setelahnya, tansibul isma wa tarfaul khobar. Menasabkan isim dan merofakkan khobar. Nah, gitu ya. Jadi inna itu menasabkan isim, yakni menasabkan mubtadanya dan merofakkan khobarnya. Isim inna itu datang dari mubtada, khobar inna datang dari khobar mubtada. Selanjutnya, maka ketika inna masuk pada konsep MMKM, harus tetap dikembalikan pada prinsip amalan tersebut, yakni inna itu menasabkan mubtada yang kemudian berubah istilah menjadi isim inna. Ini harus diperhatikan. Contoh ya, mohon diperhatikan. Misalnya ada ungkapan fil fasli tolibun. Fil fasli tolibun. Ini adalah konsep MMKM. Fil fasli sebagai khobar, tolibun sebagai mubtada. Di dalam kelas ada murid. Fil fasli tolibun. Maka ketika inna masuk padanya, ya, maka nanti tetap yang dimansubkan adalah mubtadanya, yaitu isimnya yang di belakang itu. Sehingga menjadi inna fil fasli toliban. Nah, gitu ya. Inna fil fasli toliban. Sesungguhnya di dalam kelas ada murid. Sesungguhnya di dalam kelas ada murid. Bisa dipahami ya? Contoh yang lain misalnya. Ma'al usri yusrun. Ma'al usri yusrun. Bersama kesulitan ada kemudahan. Ma'al usri itu sebagai khobar muqaddam dalam bentuk dhorof madruf, ya, syibul jumlah. Yusrun itu sebagai mubtada muakhir. Ya. Maka ketika kemasukan inna, mubtadanya nanti yang dimansubkan oleh inna meskipun terletak di belakang. Jadilah inna ma'al usri yusron. Nah, jadi yusron itu mansubnya dimansubkan oleh inna. Begitu ya, karena yusron di situ kedudukannya sebagai mubtada muakhir. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ini penerapan inna yang masuk pada konsep MMKM. Bisa dipahami? Mungkin ada yang perlu ditanyakan? Nah, sekarang kita masuk ke latihan dulu ya, latihan 8. Mohon diperhatikan sedikit lagi.
Nah, di situ kita diberi contoh kalimat li salatu akhawatin. Saya memiliki 3 saudari. Li salatu akhwatin. Maka li itu sebagai khobar muqaddam karena berupa syibul jumlah jar majrur. Salatu itu nanti sebagai mubtadanya dan dia mudhof, akhwatin mudhof ilaih. Adat satuan mengadopsi konsep idhofah. Maka ketika kemasukan inna, jadilah nanti salatunya itulah yang dinasobkan meskipun berada di belakang. Karena salatu itu yang sebagai mubtadanya. Innali salata akhawatin. Sesungguhnya saya memiliki 3 saudara. Mafhum ya? Insyaallah ya. Khair insyaallah. Sekarang mari kita kerjakan. Nomor 1, EF silakan. EF dibaca dulu, kemudian dimasukkan inna. Fil fasli khamsatun Itu ada satuan mengadopsi konsep idhofah ya. Ilmu-ilmunya jangan dilupakan. Antum ini dapat ilmu lupa ya. Ya, khamsah itu sebagai mudhof. Dibuang tanwinnya. Diulang lagi, monggo. Ayo maaf Ustaz. Fil fasli khamsatu qalibin. Nah, itu maksudnya menggunakan bentuk jamak. Ya, Ustaz. Khamsatu tulabin, monggo diulang lagi. Fil fasli khamsatu tulabin jududin. Baik. Sekarang dimasukkan inna dulu baru diterjemahkan. Inna fil fasli khamsata tulabin jududin. Betul, khair insyaallah. Inna fil fasli khamsata tulabin jududin. Nah, khamsatu itu dimansubkan karena dialah sebagai mubtada muakhar. Ya, yang dimansubkan oleh inna. Sekarang diartikan yang kemasukan inna. Sesungguhnya di dalam kelas ada 5 orang, ada 5 murid. Ada 5 murid baru. Betul, sesungguhnya di dalam kelas ada 5 murid baru. Baik, khair insyaallah. Yang kedua dengan Diana, silakan Diana. Lana mudarisun jayidun. Baik, monggo dimasukkan inna. Inna lana mudarisan jayidun. Jayid kedudukannya sebagai apa Diana di situ? Sebagai apa? Guru yang baik. Berarti konsep apa itu? Nah, berarti jayidnya ikut mansub ya. Mansub. Baik, monggo diulang lagi. Inna lana mudarisan jayidan. Betul, monggo diartikan. Sesungguhnya kami memiliki guru yang baik. Baik, khair insyaallah. Terima kasih Diana. Alhamdulillah. Dipuji Diana saya. Jadi GR saya. Khair insyaallah. Nah. Nomor 3 dengan Priyo, silakan Priyo. Fi jaibi mi'atu riyalin. Baik. Fi jaibi mi'atu riyalin. Kita selesaikan ini ya. Sebentar lagi. Di jaibi itu jaibi artinya sakuku. Dimasukkan inna dulu, baru diterjemahkan. Inna
fi jaib inna fi jaibi mi'atan rialan. Oh, gimana itu konsep Mi'at angka 100 kemarin? mi'atan mi'at Konsep mi'ata idofa ya. mi'ata Mi'ata rialin. rialin. Nah, ini pokoknya kalau dapat ilmu jangan dilupakan ya. Ya, Ustaz. Anggaplah ilmu itu kekasih antum, Bria ya. Sehingga tidak mudah dilupakan ya. Baik, Ustaz. Inna fi jaibi mi'ata rialin. Moga diartikan. Sesungguhnya di dalam sakuku ada setengah Ya, real. 100. Ada 100 real. Ya, baik. Cuma setengah kurang ya. Sesungguhnya di sakuku ada 100 real. Khair insyaallah. Mi'ata. Dokter Anang berikutnya, nomor 4. Fil hindi anharun kasiratun. Baik. Inna fil hindi anharun kasiratan. Betul, Masya Allah. Diartikan. Di India, sesungguhnya di India ada banyak sungai. Terdapat sungai-sungai yang banyak. Terdapat sungai-sungai yang banyak. Ya, air betul. Berikutnya Aulia, silakan. Nomor 5. Laka ini apa? Barqiyatun. Laka Barqiyatun. barqiyatun fi maktabil baridin. Baik. Baridi. Ya, fi maktabil baridi itu kantor pos. Barqiyatun itu telegram yang zaman dulu ya. Bukan telegram zaman sekarang. Masih pernah nggak tuh telegram zaman dulu? Yang satu kota kalau nulis harus huruf balok semua zaman dulu ya. Baik, monggo dimasukkan inna. Inna laka barqiyatan fi maktabil baridi. Betul. Inna laka barqiyatan fi maktabil baridi. Artinya? Sesungguhnya dia memiliki laka. Apa artinya laka? Laka. Kamu memiliki. Kamu ya. Kamu memiliki. Kamu memiliki telegram di kantor pos. Kantor pos. Ya, maktabul barid kantor pos. Satu lagi ya, terakhir dengan Nur Muhammad, silakan. Li Alvin 2. Nah, ini akibat melupakan kekasihnya ini ya, Nur Muhammad. Yes, kalau dapat ilmu jangan dilupakan. Konsep 100 dan 1000 sudah kita pelajari bagaimana cara membuatnya. Ya, angka 100 dan 1000 mengadopsi konsep idhofah. Alf itu sebagai mudhofnya, dolar sebagai mudhof ilaih. Coba dibaca monggo. Li alfun 2. Bagaimana cara buat mudhof? Nur. Marfu, Ustaz. Loh, kok marfu? Cara membuatnya dibuang tanwinnya. Oh iya. Li alfu. Li alfu dolarin. Dolar ya, dolar. Dolar. Li alfu dolarin fil masrifi. Betul, masrif itu bank ya. Li alfu dolarin fil masrifi. Silakan dimasukkan inna. Inna li alfu dolarin. Mana mubtada'nya yang dinasabkan oleh inna? Mana mubtada muakharnya?
Iya, Alfan. alfnya itu ya. Monggo dibaca lagi. Inna Inna li alfan alfa li alfa dularin fil masrifi. Iya, mudhof itu tidak boleh ditanwin ya. Mau dia marfu, mansub, majrur, mudhof itu tidak boleh ditanwin. Baik, innali alfa dularin fil masrifi. Silakan diartikan. Sesungguhnya saya memiliki sesungguhnya saya memiliki 100 $1.000 dolar di bank. Masya Allah, kaya antum ya. Amin. Baik, mabruk khair insyaallah. Kata-kata baru ya, terakhir kita cek, monggo. Liqaun artinya pertemuan, jayyidun artinya baik, jaibun saku atau kantong, jamaknya juyubun. Juyub. Nahrun artinya sungai, jamaknya anharun. Barqiyatun telegram, jamaknya barqiyatun. Masrifun bank, jamaknya masorifu, tidak ditanwin, sighah mudhal jumu'. Maktabul baridi sebagai artinya kantor pos. Mungkin begitu dulu ya untuk pertemuan malam hari ini. Untuk yang rencana pelajaran sorof itu bagaimana? Sudah disepakati? Selesai sampai jam 9:30 ya? Nah, barangkali nanti, tapi mulainya pekan depan maksudnya, insya Allah. Nanti untuk modulnya insya Allah kita share ya. Kita share modul sorofnya. Dan harap di print ya, di print. Jangan belajar lewat PDF atau apa ya, kurang efisien. Demikian mungkin untuk malam hari ini, kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair.